Della nggak bisa seperti ini dong. Selalu saya yang disalahkan, apa-apa salah. Kenapa Mas marah-marah? Mbak Della, apa-apa selalu saya yang disalahkan. Selalu saya yang terpojokkan. Selalu salah dan salah di mata Mbak Della. Sabar mas, malu sama tetangga mas. Mas, tolong. Kamu lihat nggak diri kamu ini kayak gimana? Kamu ini udah jadi seorang ayah, seorang suami, ngerti nggak? Terus kenapa Mbak? Dari mana saya nggak tanggung jawab dengan istri saya dan anak saya? Dari mana coba? Harusnya kamu bisa pikir kamu ini seperti apa sekarang. Jangan bisa cuma marah-marah doang. Ya jelaslah saya marah-marah. Saya nggak tahu keberadaan anak istri saya di mana. Mas, malu mas. Saya bisa temukan kebahagiaan dengan anak dan istri saya. Mas, Udah ya, ini udah malam lalu ya. Mbak, tunggu Mbak. Bukan dulu Mbak, saya yang jelasin Mbak. Udah, sana. Mas, Kan? Tuh kan, saya ini sudah punya anak. Saya sudah menjadi suami, tapi masih aja didikte sama dia. Pelan-pelan Mas, marah-marah kayak gitu kan nggak enak dilihat keluarga Mas. iya malu, udah malu lagi. Ya sudahlah Mas. Mbak, Udah Mas. Iya mas. Pelan-pelan dong. Mas. Bentar, sini dulu Mas. Minggir dulu. Tadi Masnya marah-marah di dalam, emang dapat informasi apa? gak penting bahasanya. Gimana? Saya didikte di dalam, saya disalah-salahkan. Saya kan di sini mau cari anak dan istri saya, Mas, Mbak. Ya harusnya mas nggak emosi. Berarti tadi di dalam nggak dapat informasi apa-apa tentang di mana istri Mas sama anak Mas? Nggak ada kan? Loh, ya nggak usah emosi. Tunggu Mas, ada telepon. Penting banget. Penting banget. Siapa? Istrinya kali sih. Kenapa Mas? Kenapa mas? Maaf, saya harus pulang. Dulu saya nelpon. Di rumah kayaknya ada masalah. Lah terus ini gimana? Kita mau ngelanjutin investigasi buat nyari istri Mas sama anak Mas gimana? Nggak tahu, Mas. Saya pusing nih. Nanti aja saya kabarin lagi deh. Ini gimana nih? Kita anterin Mas pulang sekarang. Nggak usah. Saya balik ke sana ojek sendiri aja ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Kok malah pergi sih? Tahu deh. Ini merasa aneh nggak sih sama Mas Aldo? Aneh banget. Cuman kakaknya juga kok gitu ya? Ya apalagi tadi kakaknya bilang kan, 2 hari nggak nyariin, baru sekarang dia nyariin kan? Yang paling aneh tuh kakaknya bilang kalau dia tuh nggak dewasa. Itu juga sih. Sebenarnya ini masalahnya poinnya tuh dari mana sih? Mas Aldonya atau istrinya? Ya nggak sih? Kalau menurut gue sih pribadi Mas Aldonya deh yang bermasalah. Terus tadi siapa lagi yang telepon? Kalau misalnya ibunya nih, kalau misalnya ibu yang telepon, kenapa nggak di sini aja angkat? Ya kan? Biasanya juga kalau ada yang telepon angkat di sini. Udahlah, kita mending nunggu kabar dari Mas Aldo aja ya. Udah malam. Kita balik ke kantor aja. Ya udah, Yaudah yuk, semua yuk. Tim, balik kantor. balik kantor. Mobilnya yang Aldo sama Repak kan? Yang mana? Yang mana? Mas masih ingat platnya yang itu beneran? Enggak bener. Mas yakin itu? Yakin. Yaudah nih, coba dikejar aja deh. Siap. Di follow. Apaan sih kalian ini? Loh, Loh, kok Mas Aldo? Gara-gara kalian jadi saya ketinggalan kan jejak mobil istri saya? Ya maksudnya Mas Aldo beberapa hari ini nggak ada kabar sama kita. Kita cari ke rumah Mas Aldo juga nggak ada. Maksudnya nggak ada kejelasan nih kita investigasinya gimana. Kalau kayak gini kan saya pusing. Saya kan cari istri saya. kan kita juga bantuin Mas Aldo. Iya di sini kan niatnya cuma bantuin Mas Aldo buat nyari istri Mas kan. Udah. Tanpa bantuan kalian pun saya bisa cari istri saya sendiri. Oke? Loh kok? Kan Mas Aldo yang minta. Kok ngeri banget sih? Serius ini Mbak Syifa minta kita jemput. Beneran serius. Jadi Mbak Syifa tuh ngubungin kantor untuk minta nomor kita. Dan tadi dia nelpon kita kan. Katanya Mbak Syifa udah nungguin kita di dekat rumahnya. Ada apa ya? Padahal kan selama ini kita yang nyariin dia dan dianya yang nggak mau ketemu. Sekarang tiba-tiba dia minta dijemput. Makanya ini aneh banget ini. Ya tapi semoga aja sih ini kabar baik ya.
maksudnya kemungkinan semoga aja mereka udah rujuk sama istrinya sama suaminya, udah rujuk lagi maksud gue. Iya sih, benar-benar. Semoga aja sebenarnya ini ada kabar baik dari mereka. Cuman tetap penasaran, tumben banget kan dia yang biasanya dia anti banget loh ketemu kita. Sekarang dia yang justru menghubungin kantor untuk kita jemput, iya kan? Iya sih. Alhamdulillah ya, Mbak, akhirnya kita bisa ketemu. Iya secara langsung, soalnya kan kita selama ini yang nyari Mbak. Iya. Tapi kok tiba-tiba Mbaknya malah yang nelfon kita langsung gitu. Iya, ini ada apa ya, Mbak? Terus kita ikutin aja mobil itu. Mbak, kalau boleh tahu ini kita mau kemana ya? Nanti kalian juga tahu. Kita lihat aja nanti. Stop. Stop, Mas. Ya, kita di mana? Mbak, kita ngapain sih? Mbak, kita ngapain di sini? Mbak, nyari apa sih? Benar dugaan saya, bukan salah lagi. Loh, itu bukannya ada tuh keluar tuh? Mbak, sabar dulu Mbak. Aduh, Mbak, hati-hati. Mbak. Aduh, udah, yuk. Mbak, Yuk. Mbak tunggu dulu Mbak. Mbak, aduh, Mbak, sabar, Mbak, hati-hati, Mbak. Astagfirullah. Terbukti ya semuanya ya. Terbukti semuanya. Selama ini kamu permalukan aku di depan yang lain. Kamu permalukan aku di depan yang lain. Sekarang terbukti yang salah itu siapa? Yang salah kamu, Mas. Kamu jahat. Aku sabar, sabar. Kamu tuduh aku yang enggak di depan yang lain, depan mereka. Kamu permalukan aku. Itu dugaan aku bener, Mas. Yang salah itu kamu. Sayang sama kamu Syifa. Aku benci sama kamu, Mas. Berkali-kali aku sama perempuan lain selalu aku maafkan terus. Kamu gak mikirin anak, ah? Aku tuh sayang sama kamu dan anak kita, Mas. Apa kamu gak mikir ke situ? Apa ini aku mencoba mempertahankan rumah tangga kita. Aku nutupin semuanya. Kamu jahat. Syifa. Aku udah gak mau lihat muka kamu lagi. Aku benci. Syifa. Sayang. Syifa. Mbak. Syifa. Syifa. Sayang. Ya Allah. Sabar ya Mbak ya. Sabar ya, Mbak. Tapi Mbak, soalnya kita juga nggak tahu kalau ternyata Akhirnya kayak gini, ternyata bakal kayak begini. istighfar ya, Mbak. Aku bukan mikir anak. Oh kan Mbak, kemarin kenapa saya gak mau Mbak? Saya selalu menghindar dari Mbak dan Mas. Ini alasannya Mbak. Maafin kita, Mbak. Kita nggak tahu kalau ternyata tuh kayak gini. Aduh, astagfirullahaladzim. Mbak yang sabar ya. Mbak, kita minta maaf ya Mbak ya. Selama ini kita pikir Mbaknya yang bermasalah.
Tapi ternyata malah suami Mbak yang sebenarnya memang salah. Saya minta maaf ya Mbak ya. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'd. Saudaraku, di dalam surat yang ketujuh, surat Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa taala memberikan berita kepada kita tentang siapa saja penduduk neraka. Dan di dalam ayat disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwa manusia dan jin akan menjadi penghuni neraka apabila mereka tidak menggunakan hati nurani. Karena di sini disebut mereka lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka Allah berikan hati tapi kemudian tidak digunakan untuk mencerna, atau mungkin sebelum seorang melakukan sesuatu hatinya menimbang-nimbang apakah ini pantas, apakah ini layak, ataukah ini tidak, ini halal, ini haram. Sebab kalau seorang menggunakan hati bersihnya, insya Allah seseorang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat dalam satu kisah saat seseorang di masa jahiliyah masuk ke kota Mekah. Kemudian ada orang-orang musyrikin Mekah mengatakan, awas kamu jangan sampai berjumpa dengan seorang yang bernama Muhammad, karena kamu bisa keluar dari keyakinanmu, kamu bisa bercerai dengan istrimu, kamu bisa berpisah dengan anak-anakmu. Kemudian laki-laki ini kemudian menyumbat telinganya dengan kapas, dan saat di sekitar Ka'bah dia melihat seorang laki-laki yang beribadah dengan cara yang sangat baik. Dan saat dihampiri, didekati, ternyata seseorang yang kemudian diketahui bernama Nabi Muhammad adalah seorang dengan akhlak yang mulia, dengan perkataan yang paling bagus, dengan tata cara beribadah yang paling baik. Akhirnya saat dia kemudian menggunakan hati nuraninya, kemudian dapat memilih, ini adalah al-haq, ini adalah kebaikan, ini adalah sosok manusia yang patut untuk diikuti. Itulah keajaiban hati. Hati adalah laksana lentera yang mengarahkan seseorang ke jalan yang lurus. Apabila kita menggunakan hati nurani kita, hati dengan fitrah yang bersih, insya Allah kita akan selamat di dalam mengarungi kehidupan dunia sampai kepada akhirat yang baik. Mudah-mudahan hati kita pun selalu dibersihkan dengan berzikir, dengan mengenal Allah, dengan beribadah, dengan taubat dan istighfar, sehingga hati kita bisa menerima cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus berbuat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.